Shalom, puji Tuhan, kawan-kawan. Kita seharusnya menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa, berdasarkan pada Ibrani pasal 5 ayat 12. Yang menjadi pertanyaan adalah, bila mana kita dapat disebut pribadi yang bertumbuh dewasa? Kali ini kita akan mendengarkan bagian yang pertama, yaitu bila kita sanggup membuat keputusan. Bila kita sanggup membuat keputusan. Kita akan baca satu ayat dari Ayub pasal 22 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan, saya ambil dari terjemahan ayat yang terbuka. Kamu akan memutuskan sesuatu, dan hal itu akan tercapai bagimu, dan terang akan bersinar di jalan-jalan. Perhatikan yang saya tandai dengan warna berbeda, memutuskan sesuatu. Ketika seseorang memutuskan sesuatu, niscaya hal itu sangat mungkin akan tercapai. Ketika seseorang memutuskan sesuatu, niscaya itu akan tercapai. Demikianlah seorang dewasa. Ayat ini adalah perkataan Elifas dalam kitab Ayub. Ketika dia berbincang-bincang dengan Ayub. Apa yang disampaikan ini adalah suatu kebenaran logis. Bahwasanya memang seseorang yang memutuskan sesuatu, dia sudah memikirkannya baik-baik. Dia sudah merancangnya, dia sudah mempersiapkan dirinya. Maka sangat mungkin itu akan terjadi, tercapai. Maka orang dewasa, saudaraku, salah satu cirinya adalah dia sanggup membuat keputusan. Anak-anak, anak kecil, melakukan sesuatu itu seringkali melakukannya dengan tiba-tiba kah, serta merta kah, tanpa berpikir panjang, tanpa mempersiapkan diri untuk menanggung risikonya, tanpa membuat perhitungan. Malahan kalau kita ukur misalnya dari aturan memiliki surat izin mengemudi misalnya. Kenapa diberi batasan hanya orang dewasa yang dapat surat izin mengemudi? Ya, paling tidak. Sebenarnya dari sudut perhitungan, orang dewasa lebih sanggup membuat perhitungan ketika berkendara. Apakah dia akan menambah kecepatan, apakah dia akan menginjak rem, apakah dia akan berbelok sekarang atau berbelok sebentar lagi, dibandingkan yang kanak-kanak yang mungkin perhitungannya belum sampai ke sedemikian. Itu itu satu contoh bahwasanya orang dewasa lah yang dapat disebut sebagai orang yang sanggup membuat keputusan. Maka dia perlu kebulatan tekad. Sehingga janganlah dia asal membuat keputusan. Seorang dewasa membuat perencanaan. Seorang dewasa membuat perhitungan. Dan pada akhirnya, seorang dewasa itu pun akan sanggup dia dan siap dia menanggung risiko. Dia siap menanggung risiko akan apa yang telah dia putuskan itu. Nah, itu maksud saya bahwa orang dewasa lah yang sanggup membuat keputusan. Saudara perhatikan ayat lain dalam Amos pasal 3 ayat 3. Ini contoh orang dewasa. Berjalankah dua orang bersama jika tidak membuat janji? Apakah ada dua orang berjalan bersama kecuali mereka sudah berbuat janji, sepakat janji, putuskan untuk bersama? Ya, orang dewasa lah yang kemudian sanggup
membuat janji, lalu berjumpa, lalu berjalan bersama. Kita buat contohnya misalnya dalam membuka usaha, maka ketika suatu orang jumpa dengan klien, jumpa dengan teman bisnis, rekan bisnis, maka mereka membuat janji, sepakat, lalu buat keputusan. Ayo, jadi kita jalankan bisnis ini. Kalau anak sekolah, memilih kuliah, memilih pekerjaan bagi yang sudah studi, mereka juga harus membuat keputusan. Maka sebelumnya dia sudah merencanakan, aku kuliah konsentrasinya apa, jurusannya apa. Nanti aku tamat kuliah berarti apa yang akan menjadi lapangan kerja saya. Sudah dibuat perencanaan. Lalu diputuskan berarti aku masuklah kuliah di prodi ini. Itu contoh kuliah. Bagaimana dengan yang lain? Menikah. Laki-laki dan perempuan buat janji. Kita bersama ya, kita menikah ya. Maka dibuat perencanaan. Kapan kita menikah? Tanggalnya, tempatnya, nanti bagaimana pekerjaan suami, bagaimana pekerjaan istri, apakah akan sama-sama bekerja atau akhirnya satu orang akan mengalah. Semua direncanakan. Itu kalau pernikahan. Ini soal iman. Soal iman pun direncanakan. Bagaimana saya akan menjadi Kristen ketika saya akhirnya memutuskan menjadi seorang Kristen, berarti saya sudah harus sungguh-sungguh merencanakan semuanya. Lalu bagaimana akhirnya saya kuat mengambil keputusan, ya saya akan menjadi seorang Kristen. Janganlah ternyata hanya ikut-ikutan. Karena hanya kanak-kanaklah yang ikut-ikutan. Orang dewasa tidak. Ketika orang dewasa memutuskan menjadi seorang Kristen, berarti dia betul sudah merancang jauh. Memang dia sudah menghitung hari-harinya. Bagaimana saya akan mendapatkan pengajaran? Bagaimana saya akan bertumbuh? Ya, pertumbuhan itu direncanakan. Bagaimana saya akan maju? Lukas pasal 14 ayat 20. Seseorang tidak mendirikan bangunan tanpa perencanaan. Janganlah tiba-tiba dia tidak hitung-hitung modalnya, dia tidak hitung-hitung kira-kira budget pengeluaran anggaran berapa. Dia sembarang bangun, lalu akhirnya dia malu. Kenapa? Ternyata nggak tuntas pekerjaannya. Itu yang kita baca di Lukas 14 ayat 28. Seseorang mendirikan bangunan setelah dia hitung dulu kira-kira sanggup nggak dia memulai menjalankan hingga menuntaskannya. Begitulah setiap contoh yang tadi kita sebutkan. Ketika seseorang mengambil jurusan kuliah dihitung dulu. Kira-kira uang pendaftaran berapa, uang kuliah semesteran berapa, sampai nanti selesai berapa. Janganlah sampai dia ternyata masuk kuliah di awal, ternyata semester berikutnya dia tidak sanggup meneruskan. Janganlah ternyata saya menikahi seorang perempuan tanpa menghitung-hitung kira-kira sanggup enggak saya menafkahi istriku ini. Kira-kira nanti kami punya anak tahun depan atau tahun ke berapa, sanggup enggak saya menghidupi istri dan anak-anakku itu. Dihitung baik-baik. Seorang bisnis pun begitu. Saya buka bisnis sekarang, bagaimana, gimana hitung-hitunganku ini. Kira-kira bulan keberapa aku akan balik modal. Kira-kira aku akan dapat untung berapa dari barang daganganku ini. Dihitung dulu. Demikianlah ketika mengambil keputusan menjadi seorang Kristen. Semua harus diperhitungkan. Aku akan bergereja di mana?
Kira-kira akan terlibat pelayanan apa? Aku akan bergabung di kelompok sel yang mana? Seharusnya begitu. Tidak asal begitu aja, ya mengalir aja demikian berjalan saja itu sudah enggak lagi itu anak-anak. Orang dewasa seharusnya sudah bisa memperhitungkan. Kalau saya menjadi seorang Kristen, seharusnya tahun kesekian saya sudah memimpin sel misalnya. Seharusnya tahun kesekian saya sudah punya murid rohani. Ah, begitu harusnya. Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan hatimu. Ini firman Tuhan pada Yosua. Kuatkan hatimu. Memang di pasal itu dia sudah pasal-pasal terakhir ya. Ulangan waktu itu Yosua mau dipilih Tuhan menjadi pemimpin. Yosua harusnya menanggung risiko ketika dia Tuhan pilih menjadi pemimpin. Maksud saya mengutip ayat ini bagi kita adalah ketika kita membuat keputusan, berarti kita pun sebenarnya sedang menyiapkan diri untuk menanggung semua risiko. Semua pasti ada risiko. Tidak ada yang tanpa risiko. Tidak ada yang tanpa risiko. Buka bisnis risiko gagal dan berhasil. Dua itu. Buka bisnis risiko gagal dan berhasil. Berdagang dua. Risiko rugi atau untung. Kuliah risiko dua. Putus kuliah atau selesai. Kan begitu. Menikah kan ada dua. Mempertahankannya atau menyelesaikannya. Kan begitu. Begitupun ikut Tuhan. Ikut Tuhan, siap tanggung risiko. Diberkati tidak, mulus atau tidak. Semua ada itu. Tidak selalu mulus, tidak selalu untung, tidak selalu rugi. Tidak selalu banyak tugas. Kalau kuliah senantiasa, pasti ada juga masanya tugasnya sedikit. Atau malam-malam tidak dikasih tugas. Semua ada risiko termasuk ikut Tuhan. Dan ketika saya ikut Tuhan, justru saya berani membuat keputusan karena saya sudah tahu risikonya. Justru saya berani ikut Tuhan karena saya tahu risikonya. Jangan berkata, ah kalau aku tahu dulu gini ikut Tuhan, nggak jadi aku ikut. Ah itu berarti bukan orang dewasa. Atau seorang istri atau seorang suami, ah kalau aku tahu kamu dulu gini, nggak aku nikahi kamu, nggak mau aku menikah denganmu. Ah berarti waktu dia menikah nggak dewasa dia. Anak-anak dia nggak siap dia. Ah kalau aku tahu ya dulu bisnis ini akan gagal. Ah berarti nggak dewasa. Dia gagal berarti dulu waktu memutuskan membuka bisnis itu. Ah, itu maksud saya. Bahwa semua ada risikonya. Dan saya dewasa. Saya sanggup membuat keputusan. Justru karena saya tahu semua ada risikonya. Tapi karena saya beriman dalam Tuhan, saya tahu risiko ikut Tuhan tidak mudah. Mungkin saya akan disingkirkan orang. Mungkin malahan semakin banyak tantangan, semakin banyak godaan. Malahan mungkin bukan dari orang luar Kristen yang menggoda, yang menghantam saya. Malahan mungkin sahabat saya sendiri. Malahan mungkin orang satu gereja saya yang menghantam saya. Saya siap itu. Malahan saya menguatkan hati karena Tuhan pasti menolong. Itulah bagian pertama bahwa kita bertumbuh dewasa bila kita sanggup membuat keputusan.